친구야 안녕. Oke 친구야, makasih udah selalu stay di channel aku Renal. Oke, kali ini kita bakalan membahas tentang pembulian atau kasus bullying yang dialami oleh Lee Hyunju x April. Di sini Hyunju buka suara, namun dibantah oleh Yena dan Jeon April. Coba kita lihat. Tadi aku udah buka di Facebook. Nah, sebelumnya silahkan di like, di komen, di share, sama di subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifin. Oke, gue mau ya cin gue ya. Oke, ini dia K-pop info. Mantan member grup April, Lee Hyunju, akhirnya buka suara mengenai bullying yang ia alami selama masih bergabung dalam grup. Melalui unggahan Instagramnya, Hyunju membenarkan bahwa ia menjadi korban bullying April dari tahun 2014 hingga 2016, berarti 2 tahun ya guys. Bahkan pada saat itu agensi mengetahui semuanya namun tidak mengambil tindakan apapun. Hyunju sendiri pernah ingin melakukan percobaan bunuh diri namun berhasil diselamatkan. Coba deh kita cek. Hyunju akhirnya buka suara dan ungkap pembulian member April serta sikap tak acuh agensi. Nah, ini dia unggahannya. Halo, ini Lee Hyunju. Saat ini aku takut mengungkapkan posisiku di tengah berbagai situasi yang dimulai secara tidak sengaja. Aku masih sangat takut. Saat ini pihak perusahaan hanya menggugat adik-adik dan kenalanku yang masih kecil, dan orang tua pelaku mengirimkan teks kritik kepadaku dan orang tuaku. Di situasi seperti ini, bagaimana aku bisa menjadi diriku sendiri dan bagaimana aku akan melakukannya? Memang benar, aku sangat ragu karena takut membuatku lelah. Namun, demikian, bagi mereka yang beriku keberanian dan mereka yang mendukungku, aku menulis seperti ini karena aku pikir aku harus berani untuk itu. Bullying dimulai pada tahun 2014 ketika kami sedang mempersiapkan debut kami dan berlangsung hingga 2016 ketika aku meninggalkan grup. Saat itu aku berusia 17 tahun, tinggal di dom, mempersiapkan debutku dan menghabiskan 24 jam bersama para pelaku di tempat yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Aku tidak tahan dan aku mengakui penderitaanku kepada orang tuaku, dan orang tuaku mencoba untuk berbicara dengan CEO, tetapi sebaliknya, situasi berulang sehingga mereka mengkritikku. Setelah ini diketahui para pelakunya, pelecehan terhadapku semakin meningkat. Situasi menjadi lebih buruk, panggilan telepon dengan orang tuaku hanya diperbolehkan untuk waktu yang singkat di depan manajer, dan aku terus menjadi lebih kecil. Isi yang dipublikasikan keluar hanyalah sebagian kecil. Selama 3 tahun itu, aku harus menghadapi penyerangan dan hinaan, nistaan, dan diantaranya serangan-serangan dan hinaan verbal terhadap nenek, ibu, ayah, adik laki-laki, dan perempuanku yang berharga, sangat menyakitkan untuk ditanggung. Perusahaan mengetahui hal ini, tetapi hanya melihat dan tidak mengambil tindakan. Karena itu aku tenggelam dalam kegelapan dan tak berujung, dan membuat pilihan ekstrim, tetapi mereka sepertinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa penyesalan. Aku keluar dari grup dengan menempatkan alasan mereka mempersiapkan diri untukku secara sepihak. Alasan meninggalkan grup itu dan sebagai akibatnya aku harus menerima komentar buruk, tuduhan, dan pengkhianatan. Dan aku tidak bisa membersihkan diri dari luka yang tidak bisa dicuci oleh keluargaku, dan aku berusaha untuk hidup lebih keras, lebih sehat, dan lebih cerah. Namun, bahkan setelah waktu berlalu, kenangan sulit itu tidak mudah terhapus. Kenangan kelam hari-hari yang tersisa di sudut hatiku seakan menjadi trauma dan menelanku. Aku harus mengalami kesulitan yang tidak hanya mengaruhiku, tetapi juga orang-orang di sekitarku.
Sementara itu, orang-orang di sekitarku akhirnya memberikan keberanian yang besar untuk diriku. Dan aku telah berada di sini sampai sekarang. Dan aku ingin menunjukkan keberanian untuk membantu adik dan kenalanku. Aku mengetahui bahwa ada banyak orang yang bersyukur telah mendukungku melalui kejadian ini. Aku bisa mendapatkan kekuatan berkat orang-orang yang menanyakan kabarku dan mengkhawatirkanku hari demi hari. Aku juga mengetahui bahwa ada banyak orang yang berjuang dengan luka yang mirip denganku. Sepertinya bullying di masa kecilku akan tetap menjadi trauma. Aku pikir semua orang di dunia tidak bisa menyesuaikan diri denganku dan terkadang membenciku. Tapi, menurutku kekerasan dan penindasan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Aku percaya bahwa penindasan dan pelecehan harus hilang dimanapun dan terhadap siapapun. Bahkan hari ini, 7 tahun kemudian aku berjuang dengan trauma dan kenangan saat itu, tetapi aku pikir aku tidak boleh menyerah dan hidup tidak bahagia karena aku tidak dapat mengatasinya. Jadi, aku ingin menunjukkan kepada mereka yang mengalami rasa sakit yang sama bahwa para korban dapat mengatasi luka mereka dan hidup sehat dan kembali bahagia. Aku ingin membalas budi kalian semua dengan cara yang sama. Terima kasih banyak atas dukungan dan kekuatannya. Itu adalah keberanian yang besar bagiku. Saat ini, semua aktivitas melalui perusahaan telah dihentikan dan bahkan hal-hal baru yang masuk ke dalam diriku dihancurkan secara sepihak tanpa berkonsultasi denganku. Perusahaan dalam posisinya tidak dapat membatalkan kontrak eksklusif. Sekarang aku tidak ingin berdiri diam untuk melindungi diriku sendiri, keluargaku, dan kenalanku. Aku juga akan menanggapi pengaduan pidana perusahaan bersama mereka yang mendukungku. Memang tidak mudah, namun aku akan menunjukkan kepada kalian penampilan yang lebih sehat, cara dan kemampuan baru melalui berbagai aktivitas dengan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Aku berharap bulan April yang akan datang akan menyenangkan dan hangat bagi kalian semua yang membaca postingan ini dan diriku sendiri. Terima kasih. Nah guys, itu dia yang ditulis oleh Lee Hyunju di akun Instagramnya. Coba deh kita lihat tanggapan netizen. Hyunju, terima kasih sudah berani speak up. Semoga di masa depan kehidupan kamu jauh lebih cerah. Buat yang kemarin bulan April, tolong lihat dari sisi Hyunju juga. Sebenarnya susah kalau jadi orang yang dibully bertahun-tahun terus speak up gitu aja. Emang harus butuh support orang terdekat dan gak gampang juga ngelawatin rasa trauma. Semoga member-member April yang udah bully Hyunju mendapatkan apa yang pernah rasain sama Hyunju biar sepadan. Wah, dia itu ibarat siswa yang kena bullying di sekolah, terus dia ngadu ke guru BK tapi sama gurunya gak ditanggapi, dan akhirnya tindakan bullying yang dia terima bukannya mereda malah makin menjadi karena para pembuli gak merasa bersalah. Benar juga sih. Kasian banget sumpah, dia berbakat dan punya semangat, kenapa harus debut bareng para kaum Syaitoni Roji. Sebel banget gue kalau inget videonya lagi. Untuk ambisi Hyunju untuk maju kuat, jadi dia di grup barunya sekarang tentram aja tanpa Juliet and the gang. Kayaknya di sini banyak dukungan ya buat Hyunju karena dia udah speak up. Iya, dukungan. Jadi buat Hyunju semangat terus. Tapi kita tahu ya, kita bakalan lihat tanggapan dari member April. Oke, kita lanjut deh. Ini lucu. Ini lagi komennya. Gue ngarepnya nasib Nende kakak bakal sama kayak Jimin EOA, tapi karena agensi ikut-ikutan gue berharap agensinya juga bangkrut. Ada. Oke, kita lihat deh. Nah guys, ini dia tanggapan dari Cheon. Sama dengan bantahan dari DSP sebulan lalu, Cheon membantah member April membuli Hyunju. Cheon menulis di Instagramnya sebagai berikut. Halo, ini Cheon April. Pertama-tama, aku meminta maaf kepada
para penggemar yang terkejut atas kontroversi belakangan ini. Aku minta maaf karena menyebabkan kekhawatirannya. Dengan pikiran bahwa semua anggota April memiliki tujuan yang sama, kami harus terus maju bersama, jadi aku berharap kami bisa semakin dekat. Aku tidak pernah sekalipun mengadu domba antar member. Setelah Somin Oni keluar, aku sebagai yang tertua bekerja keras untuk dekat dan menjaga para member, terutama Hyunju yang tubuh dan mentalitasnya lemah. Selain itu, kami semua dekat sampai ibu-ibu kami berkomunikasi dengan Hyunju dan sebelum debut di tahun 2014 hingga setelah debut di tahun 2014. Kami punya buktinya. Menurutku Hyunju akan mengingat ini jika dia memiliki hati nurani dan kebenaran akan segera terungkap. Rumor yang terkait dengan manajer juga sangat tidak adil dan tidak masuk akal. Dugaan bahwa manajer dengan seenaknya mengabaikan pekerjaan perusahaan tidak dapat terjadi sama sekali. Kala itu manajer juga stres karena Hyunju. Ini juga ada buktinya. Kami semua debut di usia muda, di hari-hari kami belum dewasa, dan itu sangat sulit secara mental. Itu bukan rasa sakit yang dialami satu orang saja, melainkan yang menyakitkan bersama. Aku tidak ingin lagi menderita karena spekulasi yang berlebihan, pengucilan, penindasan, penyerangan, kekerasan, pelecehan, dan serangan pribadi. Itu semua tidak benar. Aku menahan dan menanggung semua ini meskipun terasa tidak adil, agar semua kebenaran terungkap di pengadilan. Karena aku tidak bisa mengambil tindakan semauku, aku tidak ada pilihan lain selain menunggu. Namun, aku pikir aku tidak bisa diam. Lebih lama lagi aku pasti akan mengungkapkan kebenaran sampai akhir. Terima kasih telah menunggu, dan sekali lagi aku minta maaf dengan tulus kepada penggemar yang terkejut dengan kontroversi ini. Aku mohon maaf. Sampai di sini, terima kasih. Nah, itu dia guys. Coba deh kita lihat juga gimana sih menurut netizen. Menurut gue mau dimantah kayak gimana pun, kalau korbannya udah klaim pembulian tersebut, pasti Kenneth juga bakal langsung hilang respect. Kenneth gak pernah nunggu satu kasus sampai benar-benar tuntas. Sekarang posisinya netizen udah nyari bukti pembulian yang ketangkap dari video-video yang ada Hyunjunya. Wow. Meskipun di sini Hyunju adalah korban, tapi posisinya paling lemah dan tersudut karena dia hanya satu dan harus melawan semua anggota April. Ditambah agensi. Hyunju mau benar pun di pengadilan dia potensi besar kalah. April dan agensi pasti sanggup membayar pengacara-pengacara hebat buat memenangkan mereka. Wah. Membela diri padahal bukti videonya udah banyak beredar dan publik pun jadi nggak respect lagi sama mereka karena ngeliat kelakuan mereka yang kayak gitu di video. Mau ngebela. Apa mereka pikir masih ada pembelaan buat mereka padahal udah banyak bukti? Meskipun umur kalian masih pada muda waktu debut, kalau kalian dididik benar sama agensi, menurut gue sepertinya netizen gak respect ya sama pembelaan yang dilakukan oleh calon April ini. Lalu gimana dengan pembelaan dari Yena? Yuk kita lihat pembelaan dari Yena. Ini dia. Member April lain yaitu Yena juga menyangkal tuduhan grup itu membuli mantan member yaitu Hyunju, sama seperti penyertaan sebulan lalu dan Chaewon. Yena juga menyebut semua member April melalui masa sulit, tidak hanya Hyunju. Postingannya panjang banget guys. Tapi kalau dia menyangkal ya, coba deh langsung aja kita lihat komentar. Mau dibantah, mau disangka sekalipun publik udah bisa nilai kelakuan kalian, ujung-ujungnya pembelaan diri kalian sama aja nggak bakalan bisa memperbaiki semuanya. Fiksi ini April, agensi dan lain sebagainya kesal sama si Hyunju karena merasa dia beban grup yang nggak usaha, tapi kita kan nggak pernah tahu gimana usaha seorang. Semua member mengalami hal yang sulit, nggak usah bawa-bawa masalah member terus deh. Kesannya lu udah ketahuan tapi nggak mau ngaku. Oh, jadi kalian alami hal sulit dan Hyunju juga alami hal sulit bareng kalian. Oke, aku ngerti. Tapi kalian gak sadar yang kalian lakuin ke dia itu lebih sulit, bahkan buat dia menderita sampai hampir bunuh diri. Pernyataan 1, semua member mengalami masa sulit. Pernyataan 2, Hyunju anggota paling muda dan lemah. Kesimpulannya, menurut April, Hyunju gak boleh merasa terbuli apapun alasannya, karena uninya juga capek menurut gue.
juga menurut gue komedi, bahkan berteman untuk kesalahpahaman sikap mereka terhadap Hyunju aja nggak terungkap. Padahal udah banyak tersebar potongan video jelas banget mereka ngucilin Hyunju. Di depan kamera aja berani, apalagi di belakang kamera. Kayaknya tanggapannya sama ya, gengs. Nggak adanya respect sama pembelaan dari Yena ini. Oke, apapun alasan kalian, pembulian tetap tidak dibenarkan. Buat Hyunju tetap semangat, karena kebenaran pasti akan terungkap. Oke, Cingguya, cukup sekian dulu kali ini. Jangan lupa channel aku di like, di comment, and di share, di subscribe. Jangan lupa loncengnya di aktifin. Oke, cukup sekian dulu Cingguya, annyeong.